Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian hadis, sunnah, kabar, athar, dan contohnya. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat-sifat beliau. Contoh, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Yang kedua, sunnah. Pengertian secara istilah, sunnah sering disamakan dengan hadis. Namun dalam konteks fikih, sunnah merujuk pada segala perbuatan Nabi SAW yang dijadikan teladan oleh umat Islam, termasuk kebiasaan dan cara hidup beliau. Contoh, Nabi SAW bisa menggosok gigi dengan siwak sebelum sholat. Ini termasuk sunnah fi'liyah atau perbuatan Nabi. Yang ketiga, khobar. Pengertian khobar secara umum berarti berita. Dalam ilmu hadis, khobar bisa mencakup hadis Nabi maupun berita dari selain Nabi. Contoh, kabar tentang peristiwa Isra Miraj yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian ada atsar. Pengertian atsar biasanya digunakan untuk menyebut perkataan atau perbuatan para sahabat dan tabi'in, bukan dari Nabi langsung. Contoh, diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, La islama liman la salatallahu. Tidak ada Islam bagi orang yang tidak menunaikan sholat. Terus pengertian hadis mutawatir, masyhur, dan ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap tingkatan sanadnya, sehingga mustahil terjadi kebohongan. Man kadzaba ala muta'ammidan qalyalbu fa'dahu minan nar. Barang siapa yang mendusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis masyhur adalah hadis yang pada awalnya diriwayatkan oleh satu atau dua orang, tapi kemudian tersebar luas dan diketahui banyak orang pada generasi setelahnya. Contoh, inna muslimal akhul muslim la yaslimuhu wa la yuslimuhu. Sungguhnya seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya dan tidak menyerahkannya kepada musuh. Kemudian ada hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh salah satu atau beberapa perawi namun belum mencapai tingkat mutawatir. Contoh, nahan Nabi an yashrabu min fisiqo. Nabi SAW melarang minum langsung dari mulut kantong air. Ketiga, hadis sahih hasan dhaif. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh orang yang adil dan dabit, tidak bertentangan dengan hadis lain, serta tidak memiliki ilat. Contoh, at-tuhuru satrul iman, bersuci adalah sebagian dari iman. Kemudian hadis hasan adalah hadis yang memenuhi syarat hadis sahih namun derajat kedabitnya sedikit lebih rendah. Contoh, inna min husni islamil mar'i tarkahu wa la ya'nihi. Sungguhnya termasuk dari kebaikan Islam seorang adalah ia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis dhaif. Pengertian hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat sebagai hadis sahih atau hasan karena kelemahan dalam sanad dan perawinya. Contoh, utrubul ilma walau bisin, artinya carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Yang keempat, hadis maudhu, palsu dan contohnya. Pengertian hadis maudhu adalah hadis palsu yang sengaja dibuat dan disandarkan kepada Nabi SAW padahal beliau tidak pernah mengatakannya. Contohnya, naumal alimi ibadah, tidurnya orang alim adalah ibadah. Kemudian ilmu rijalul hadis dan contoh aplikasinya. Pengertiannya, ilmu rijalul hadis adalah ilmu yang membahas tentang para perawi hadis, mencakup identitas, kredibilitas, tingkat keadilan, dan hafalan mereka. Tujuannya untuk menilai validitas sanad hadis. Contoh aplikasi rijal, misalnya ketika meneliti hadis Gola Abu Hurairah, Gola Rasulullah SAW, maka dalam ilmu rijal ulama akan memverifikasi apakah Abu Hurairah sahabat yang sikoh atau terpercaya, apakah orang-orang setelah Abu Hurairah dalam sanad juga adil dan dabit. Dengan ilmu ini para ulama bisa menyimpulkan apakah hadis tersebut sahih, hasan atau dhaif. Pengertian hadis, sunnah, kabar, athar, dan contohnya. Pengertian hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat-sifat beliau. Contoh, innamal a'malu binniyat, artinya Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Sunnah. Pengertian secara istilah, sunnah sering disamakan dengan hadis, namun dalam konteks fikih, sunnah merujuk pada segala perbuatan Nabi SAW yang dijadikan teladan dan umat Islam, termasuk kebiasaan dan cara hidup beliau. Contoh, Nabi SAW bisa menggosok gigi dengan siwak sebelum sholat. Ini termasuk sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Khabar. Pengertian khabar secara umum berarti berita dalam ilmu hadis. Khabar bisa mencakup hadis Nabi maupun berita dari selain Nabi. Contoh, khabar tentang peristiwa Isra Miraj yang disampaikan oleh Nabi SAW.
Kemudian asar, pengertian asar biasanya digunakan untuk menyebut perkataan atau perbuatan para sahabat dan tabi'in, bukan dari Nabi langsung. Contoh diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, la islama liman la salata lahu. Artinya tidak ada Islam bagi orang yang tidak menunaikan salat. Hadis mutawatir, masyhur dan ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap tingkatan sanadnya sehingga mustahil terjadi kebohongan. Contoh, man kadzaba alayya muta'ammidan, langsung ke artinya saja ya. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis masyhur, pengertian hadis masyhur adalah hadis yang pada awalnya diriwayatkan oleh salah satu atau dua orang, tetapi kemudian tersebar luas dan diketahui banyak orang yang pada generasi setelahnya. Contohnya, innal muslima akhul muslim, la yatlimuhu wa yaslimuhu. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, ia tidak menzaliminya dan tidak menyerahkannya kepada musuh. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh salah satu. Pengertian hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh salah satu atau beberapa perawi namun belum mencapai tingkat mutawatir. Contoh, nahan Nabi an yusrabu minafisiko. Nabi SAW melarang minum langsung dari mulut kantong air. Hadis sahih, hasan dan dhaif. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh orang yang adil dan dabit, tidak bertentangan dengan hadis lain, syadz, serta tidak memiliki cacat atau ilat. At-tuhuru satrul iman, artinya bersuci adalah sebagian dari iman. Pengertian hadis hasan adalah hadis yang memenuhi syarat hadis sahih namun derajat kedabitannya sedikit lebih rendah. Contoh, inna min husni islamil mar'i tarkahu ma la ya'nihi. Sungguhnya termasuk dari kebaikan Islam seseorang adalah ia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis dhaif. Pengertian hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat sebagai hadis sahih atau hasan karena kelemahan dalam sanad atau perawinya. Contoh, utlubul ilma walau bisin, artinya carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Hadis maudhu, palsu. Pengertian hadis maudhu adalah hadis palsu yang sengaja dibuat dan disandarkan kepada Nabi SAW padahal beliau tidak pernah mengatakannya. Contoh, naumul alimi la ibadah, tidurnya seorang orang alim adalah ibadah. Hadis maudhu ditolak sepenuhnya dan tidak boleh dijadikan dasar hukum. Ilmu rijalul hadis dan contoh aplikasinya. Pengertian ilmu rijalul hadis adalah ilmu yang membahas tentang para perawi hadis, mencakup identitas, kredibilitas, tingkat keadilan dan hafalan mereka. Tujuannya untuk menilai validitas sanad hadis. Contoh aplikasi ilmu rijal, gola Abu Hurairah, gola Rasulullah. Maka misalnya ketika meneliti hadis gola Abu Hurairah, gola Rasulullah, maka dalam ilmu rijal ulama akan memverifikasi apakah Abu Hurairah sahabat yang siqah atau terpercaya, apakah orang-orang setelah Abu Hurairah dalam sanad juga adil dan dabit. Pengertian hadis sunnah, kabar, asar dan contohnya. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat-sifat beliau. Contoh, gola Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, artinya Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Sunnah, secara istilah sunnah sering disamakan dengan hadis, namun dalam konteks fikih sunnah merujuk pada segala perbuatan Nabi SAW yang dijadikan teladan oleh umat Islam, termasuk kebiasaan dan cara hidup beliau. Contoh, Nabi SAW biasa menggosok gigi dengan siwak sebelum sholat, ini termasuk sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Kemudian khobar, secara umum berarti berita dalam ilmu hadis. Khabar bisa mencakup hadis Nabi maupun berita dari selain Nabi. Contoh khabar tentang peristiwa Isra Mi'raj yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian atsar adalah biasanya digunakan untuk menyebut perkataan atau perbuatan para sahabat dan tabi'in, bukan dari Nabi langsung. Contoh, diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, la islama liman la salatahu, tidak ada Islam bagi yang tidak menunaikan salat. Hadis mutawatir, masyhur dan ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap tingkatan sanadnya sehingga mustahil terjadi kebohongan. Artinya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyabawah ma'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis masyhur adalah hadis yang pada awalnya diriwayatkan oleh satu orang atau dua orang, tapi kemudian tersebar luas dan diketahui banyak orang pada generasi setelahnya. Contoh, innal muslima akhul muslim, la yaslimuhu wa la yaslimuhu. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya yang tidak menzaliminya dan tidak menyerahkannya kepada musuh. Kemudian hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu atau beberapa perawi namun belum mencapai tingkat mutawatir.
Contoh, nahan Nabi an yashrabu min fisiko. Nabi SAW melarang minum langsung dari mulut kantung air. Hadis sahih hasan daif. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh orang yang adil dan Nabi, tidak bertentangan dengan hadis lain atas serta tidak memiliki cacat. Contoh, at-tuhuru satrul iman, bersuci adalah sebagian dari iman. Hadis hasan, pengertian hadis hasan adalah hadis yang memenuhi syarat hadis sahih namun derajat kedabitannya sedikit lebih rendah. Contoh, inna min husni islamil mar'i tarkahu ma la ya'nihi, artinya sungguhnya termasuk dari kebaikan Islam seseorang adalah ia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis daif, pengertian hadis daif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat sebagai hadis sahih atau hasan karena kelemahan dalam sanad atau perawinya. Athalabul ilma walau bisin, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Hadis maudhu, pengertian hadis maudhu adalah hadis palsu yang sengaja dibuat dan disandarkan kepada Nabi SAW padahal beliau tidak pernah mengatakannya. Contoh, naumul ilma ibadah, artinya tidurnya orang alim adalah ibadah. Tapi hadis maudhu ditolak sepenuhnya dan tidak boleh dijadikan dasar hukum. Ilmu jalur hadis dan contoh aplikasinya. Pengertian ilmu jalur hadis adalah ilmu yang membahas tentang para perawi hadis, mencakup identitas, kredibilitas, tingkat keadilan, dan hafalan mereka. Tujuannya untuk menilai validitas sanad hadis. Kemudian contoh aplikasi ilmu rijal, misalnya ketika meneliti hadis qala Abu Hurairah qala Rasulullah, maka dalam ilmu rijal ulama akan memverifikasi apakah Abu Hurairah sahabat yang thiqah atau apakah orang-orang selain Abu Hurairah dalam sanad juga adil dan dabit. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian hadis, sunnah, kabar, atsar, dan contohnya. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat-sifat beliau. Contoh, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Yang kedua, sunnah. Pengertian secara istilah, sunnah sering disamakan dengan hadis, namun dalam konteks fikih, sunnah merujuk pada segala perbuatan Nabi SAW yang dijadikan teladan oleh umat Islam, termasuk kebiasaan dan cara hidup beliau. Contoh, Nabi SAW bisa menggosok gigi dengan siwak sebelum sholat. Ini termasuk sunnah fi'liyah atau perbuatan Nabi. Yang ketiga, khobar. Pengertian khobar secara umum berarti berita. Dalam ilmu hadis, khobar bisa mencakup hadis Nabi maupun berita dari selain Nabi. Contoh, kabar tentang peristiwa Isra Miraj yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian ada atsar. Pengertian atsar biasanya digunakan untuk menyebut perkataan atau perbuatan para sahabat dan tabi'in, bukan dari Nabi langsung. Contoh, diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, la islama liman la salata lahu, tidak ada Islam bagi orang yang tidak menunaikan salat. Terus pengertian hadis mutawatir, masyhur, dan ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap tingkatan sanadnya, sehingga mustahil terjadi kebohongan. Man kadzaba ala muta'ammidan qalyalbu fa'dahu minan nar. Barang siapa yang mendusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis masyhur adalah hadis yang pada awalnya diriwayatkan oleh satu atau dua orang, tapi kemudian tersebar luas dan diketahui banyak orang pada generasi setelahnya. Contoh, inna muslimal akhul muslim la yaslimuhu wa la yuslimuhu. Sungguhnya seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, ia tidak menzaliminya dan tidak menyerahkannya kepada musuh. Kemudian ada hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh salah satu atau beberapa perawi namun belum mencapai tingkat mutawatir. Contoh, nahan Nabi an yashrabu min fisiko, Nabi SAW melarang minum langsung dari mulut kantong air. Ketiga, hadis sahih hasan daif. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh orang yang adil dan dabit, tidak bertentangan dengan hadis lain serta tidak memiliki ilat. Contoh, at-tuhuru satrul iman, bersuci adalah sebagian dari iman. Kemudian hadis hasan adalah hadis yang memenuhi syarat hadis sahih namun derajat kedabitnya sedikit lebih rendah. Contoh, inna min husni islamil mar'i tarkahu wa la ya'nihi, sungguhnya termasuk dari kebaikan Islam seorang adalah ia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis daif. Pengertian hadis daif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat sebagai hadis sahih atau hasan karena kelemahan dalam sanad dan perawinya. Contoh, utrubul ilma walau bisin, artinya carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Yang keempat, hadis maudhu, palsu dan contohnya. Pengertian hadis maudhu adalah hadis palsu yang sengaja dibuat dan disandarkan kepada Nabi SAW padahal beliau tidak pernah mengatakannya. Contohnya, naumal alimi ibadah, tidurnya orang alim adalah ibadah. Kemudian ilmu rijalul hadis dan contoh
Contoh aplikasinya, pengertiannya ilmu rijalul hadis adalah ilmu yang membahas tentang para perawi hadis, mencakup identitas, kredibilitas, tingkat keadilan, dan hafalan mereka. Tujuannya untuk menilai validitas sanad hadis. Contoh aplikasi rijal, misalnya ketika meneliti hadis. Gola Abu Hurairah, gola Rasulullah SAW. Maka dalam ilmu rijal, ulama akan memverifikasi apakah Abu Hurairah sahabat yang sikoh atau terpercaya, apakah orang-orang setelah Abu Hurairah dalam sanad juga adil dan dabit. Dengan ilmu ini, para ulama bisa menyimpulkan apakah hadis tersebut sahih, hasan, atau dhaif. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian hadis, sunnah, khabar, atsar, dan contohnya. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat-sifat beliau. Contoh, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Yang kedua, sunnah. Pengertian secara istilah, sunnah sering disamakan dengan hadis, namun dalam konteks fikih, sunnah merujuk pada segala perbuatan Nabi SAW yang dijadikan teladan oleh umat Islam, termasuk kebiasaan dan cara hidup beliau. Contoh, Nabi SAW bisa menggosok gigi dengan siwak sebelum sholat. Ini termasuk sunnah fi'liyah atau perbuatan Nabi. Yang ketiga, khobar. Pengertian khobar secara umum berarti berita. Dalam ilmu hadis, khobar bisa mencakup hadis Nabi maupun berita dari selain Nabi. Contoh, kabar tentang peristiwa Isra Miraj yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian ada atsar. Pengertian atsar biasanya digunakan untuk menyebut perkataan atau perbuatan para sahabat dan tabi'in, bukan dari Nabi langsung. Contoh, diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, la islama liman la salata lahu. Tidak ada Islam bagi orang yang tidak menunaikan salat. Terus pengertian hadis mutawatir, masyhur, dan ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap tingkatan sanadnya, sehingga mustahil terjadi kebohongan. Man kadzaba ala muta'ammidan qalyalbu fa'dahu minan nar. Barang siapa yang mendusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis masyhur adalah hadis yang pada awalnya diriwayatkan oleh satu atau dua orang, tapi kemudian tersebar luas dan diketahui banyak orang pada generasi setelahnya. Contoh, inna muslimal akhul muslim la yatslimuhu wa la yuslimuhu. Sungguhnya seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya dan tidak menyerahkannya kepada musuh. Kemudian ada hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh salah satu atau beberapa perawi namun belum mencapai tingkat mutawatir. Contoh, nahan Nabi an yashrabu min fisiqo. Nabi SAW melarang minum langsung dari mulut kantong air. Ketiga, hadis sahih, hasan, dhaif. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh orang yang adil dan dabit, tidak bertentangan dengan hadis lain, serta tidak memiliki ilat. Contoh, at-tuhuru satrul iman, bersuci adalah sebagian dari iman. Kemudian hadis hasan adalah hadis yang memenuhi syarat hadis sahih, namun derajat kedabitnya sedikit lebih rendah. Contoh, inna min husni islamil mar'i tarkahu wa la ya'nihi. Sungguhnya termasuk dari kebaikan Islam seorang adalah ia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis dhaif. Pengertian hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat sebagai hadis sahih atau hasan karena kelemahan dalam sanad dan perawinya. Contoh, utrubul ilma walau bisin, artinya carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Yang keempat, hadis maudhu, palsu, dan contohnya. Pengertian hadis maudhu adalah hadis palsu yang sengaja dibuat dan disandarkan kepada Nabi SAW padahal beliau tidak pernah mengatakannya. Contohnya, naumal alimi ibadah, tidurnya orang alim adalah ibadah. Kemudian ilmu rijalul hadis dan contoh aplikasinya. Pengertiannya, ilmu rijalul hadis adalah ilmu yang membahas tentang para perawi hadis, mencakup identitas, kredibilitas, tingkat keadilan, dan hafalan mereka. Tujuannya untuk menilai validitas sanad hadis. Contoh aplikasi rijal, misalnya ketika meneliti hadis. Gola Abu Hurairah, gola Rasulullah SAW. Maka dalam ilmu rijal, ulama akan memverifikasi apakah Abu Hurairah sahabat yang sikoh atau terpercaya, apakah orang-orang setelah Abu Hurairah dalam sanad juga adil dan dabit. Dengan ilmu ini, para ulama bisa menyimpulkan apakah hadis tersebut sahih, hasan, atau dhaif.
Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian hadis, sunnah, khabar, asar, dan contohnya. Hadis. Pengertian hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat-sifat beliau. Contoh, innamal a'malu binniyat. Artinya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Sunnah. Pengertian. Secara istilah, sunnah sering disamakan dengan hadis. Namun dalam konteks fikih, sunnah merujuk pada segala perbuatan Nabi SAW yang dijadikan teladan dan umat Islam, termasuk kebiasaan dan cara hidup beliau. Contoh, Nabi SAW bisa menggosok gigi dengan siwak sebelum sholat. Ini termasuk sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Khabar. Pengertian khabar secara umum berarti berita dalam ilmu hadis. Khabar bisa mencakup hadis Nabi maupun berita dari selain Nabi. Contoh, khabar tentang peristiwa Isra Mi'raj yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian asar. Pengertian asar biasanya digunakan untuk menyebut perkataan atau perbuatan para sahabat dan tabi'in, bukan dari Nabi langsung. Contoh, diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, la islama liman la sholata lahu. Artinya tidak ada Islam bagi orang yang tidak menunaikan sholat. Hadis mutawatir, masyhur, dan ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap tingkatan sanadnya sehingga mustahil terjadi kebohongan. Contoh, man kadzaba alayya muta'ammidan, langsung ke artinya saja ya. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis masyhur. Pengertian hadis masyhur adalah hadis yang pada awalnya diriwayatkan oleh salah satu atau dua orang, tetapi kemudian tersebar luas dan diketahui banyak orang yang pada generasi setelahnya. Contohnya, innal muslima akhul muslim, la yatlimuhu wa yaslimuhu. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, ia tidak menzaliminya dan tidak menyerahkannya kepada musuh. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh salah satu. Pengertian hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh salah satu atau beberapa perawi namun belum mencapai tingkat mutawatir. Contoh, nahan Nabi an yashrabu minafisiko. Nabi SAW melarang minum langsung dari mulut kantong air. Hadis sahih, hasan, dan dhaif. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh orang yang adil dan Nabi tidak bertentangan dengan hadis lain, syadz, serta tidak memiliki cacat atau ilat. At-tuhuru satrul iman, artinya bersuci adalah sebagian dari iman. Pengertian hadis hasan adalah hadis yang memenuhi syarat hadis sahih namun derajat kedabitannya sedikit lebih rendah. Contoh, inna min husni islamil mar'i tarkahu ma la ya'nihi. Sungguhnya termasuk dari kebaikan Islam seseorang adalah ia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis dhaif. Pengertian hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat sebagai hadis sahih atau hasan karena kelemahan dalam sanad atau perawinya. Contoh, utlubul ilma walau bisin, artinya carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Hadis maudhu, palsu. Pengertian hadis maudhu adalah hadis palsu yang sengaja dibuat dan disandarkan kepada Nabi SAW padahal beliau tidak pernah mengatakannya. Contoh, naumul alimi la ibadah, tidurnya seorang orang alim adalah ibadah. Hadis maudhu ditolak sepenuhnya dan tidak boleh dijadikan dasar hukum. Ilmu jalur hadis dan contoh aplikasinya. Pengertian ilmu jalur hadis adalah ilmu yang membahas tentang para perawi hadis, mencakup identitas, kredibilitas, tingkat keadilan, dan hafalan mereka. Tujuannya untuk menilai validitas sanad hadis. Contoh aplikasi ilmu rijal, gola Abu Hurairah, gola Rasulullah. Maka misalnya ketika meneliti hadis gola Abu Hurairah, gola Rasulullah, maka dalam ilmu rijal ulama akan memverifikasi apakah Abu Hurairah sahabat yang siqah atau terpercaya, apakah orang-orang setelah Abu Hurairah dalam sanad juga ada dan dabit. Pengertian hadis sunnah, khabar, asar, dan contohnya. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat-sifat beliau. Contoh, gola Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Artinya Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Sunnah. Secara istilah sunnah sering disamakan dengan hadis, namun dalam konteks fikih sunnah merujuk pada segala perbuatan Nabi SAW yang dijadikan teladan oleh umat Islam, termasuk kebiasaan dan cara hidup beliau. Contoh, Nabi SAW biasa menggosok gigi dengan siwak sebelum sholat. Ini termasuk sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Kemudian khobar, secara umum berarti berita dalam ilmu hadis. Khabar bisa mencakup hadis Nabi maupun berita dari selain Nabi. Contoh khabar tentang peristiwa Isra Mi'raj yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian asar adalah biasanya digunakan untuk menyebut perkataan atau perbuatan para sahabat dan tabi'in, bukan dari Nabi langsung. Contoh, diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, la islama liman la sholatahu. Tidak ada Islam bagi yang tidak menunaikan salat.
Hadis mutawatir, masyhur dan ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap tingkatan sanadnya sehingga mustahil terjadi kebohongan. Artinya man kadzaba alayya muta'ammidan falyabawah ma'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis masyhur adalah hadis yang pada awalnya diriwayatkan oleh satu orang atau dua orang, tapi kemudian tersebar luas dan diketahui banyak orang pada generasi setelahnya. Contoh, innal muslima akhul muslim la yuslimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya yang tidak menzaliminya dan tidak menyerahkannya kepada musuh. Kemudian hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu atau beberapa perawi namun belum mencapai tingkat mutawatir. Contoh, nahan Nabi an yashrabu min fisiko. Nabi SAW melarang minum langsung dari mulut kantong air. Hadis sahih, hasan daif. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh orang yang adil dan dabit, tidak bertentangan dengan hadis lain, atas serta tidak memiliki cacat. Contoh, atuhu satrul iman, bersuci adalah sebagian dari iman. Hadis hasan, pengertian hadis hasan adalah hadis yang memenuhi syarat hadis sahih namun derajat kedabitannya sedikit lebih rendah. Contoh, inna min husni islamil mar'i tarkahu ma la ya'nihi. Artinya, sungguhnya termasuk dari kebaikan Islam seseorang adalah ia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis daif, pengertian hadis daif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat sebagai hadis sahih atau hasan karena kelemahan dalam sanad atau perawinya. Athalabul ilma walau bisin, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Hadis maudhu, pengertian hadis maudhu adalah hadis palsu yang sengaja dibuat dan disandarkan kepada Nabi SAW padahal beliau tidak pernah mengatakannya. Contoh, naumul ilma ibadah, artinya tidak tidurnya orang alim adalah ibadah. Tapi hadis maudhu ditolak sepenuhnya dan tidak boleh dijadikan dasar hukum. Ilmu jalur hadis dan contoh aplikasinya. Pengertian ilmu jalur hadis adalah ilmu yang membahas tentang para perawi hadis, mencakup identitas, kredibilitas, tingkat keadilan dan hafalan mereka. Tujuannya untuk menilai validitas sanad hadis. Kemudian contoh aplikasi ilmu rijal, misalnya ketika meneliti hadis qala Abu Hurairah qala Rasulullah, maka dalam ilmu rijal ulama akan memverifikasi apakah Abu Hurairah sahabat yang thiqah atau apakah orang-orang selain Abu Hurairah dalam sanad juga adil dan dabit.